Nomor satu pasti tantangannya, karena saya suka banget belajar hal baru. Menurut saya ini tantangan yang baru, banyak hal yang perlu dipelajari di sini, dari mulai benar yang tadi Morgan bilang, bukan cuman latihan fisik aja, kayak tadi sepeda, terus aku nembak, juga emosionalnya. Selain itu apalagi ya, mungkin dari segi ceritanya kali ya, karena menurut aku ini cerita yang cukup tabu, cerita yang nggak mungkin diangkat di film-film yang lain, tapi ini berani diangkat. Bahkan tadi kita sempat ngobrol, sempat aku dengar juga ini mau diajukan ke film festival dulu sebelumnya, karena benar-benar out of box itu loh filmnya, benar-benar dan mungkin hal-hal yang ada di dalam film ini tuh terjadi di sekeliling kita sebenarnya, tapi yang tadi aku bilang terlalu tabu untuk diangkat. Jadi, dan film ini berani, menurut aku itu poin sendiri. Oke, kalau Sanjaya menurut aku gradasi perbedaan antara dia sebelum ada turning point yang membuat menjadi masalah besar itu tadi, yang merubah karakter dia jadi monster yang tadi kita bilang. Jadi gradasinya itu cukup tajam, dimana dia fine, dia happy aja, terus tiba-tiba dia berubah jadi seorang yang kejam. Bukan kejam sih sebenarnya, dia haus akan keadilan sih, karena dia di sini mencari siapa yang telah membuat dia kehilangan istrinya gitu loh. Soal itu, terus juga ada latar belakang sama ayahnya yang di sini juga sedikit dikulik, masa lalu Sanjaya yang juga menjadi trigger dia untuk berubah jadi monster kayak yang tadi kita bilang. Intinya gradasi itu sih menurut aku merupakan dua karakter yang menarik. Karakternya gimana ya? Awalnya dia lovable, dia karakter yang sangat mencintai keluarganya. Kebetulan ibunya udah nggak ada, jadi dia sayang banget, dia melindungi ayahnya, dia melindungi adik-adiknya, dia juga sayang banget sama istrinya. Jadi ini sudah menikah ceritanya gitu. Sampai ada pada suatu titik di mana ada satu kejadian yang membuat dia kehilangan istrinya. Di situ dia berubah menjadi, kita bisa bilang monster lah ya. Jadi dia berubah menjadi karakter yang berbeda sekali dengan karakter awalnya. Terus juga apalagi sama ayahnya juga dia ada sedikit konflik sama bapaknya. Jadi di situ sih memulai cerita. Tantangan terbesar pasti kalau buat saya pribadi adalah di sini Sanjaya itu gradasi yang tadi saya bilang. Menurut saya itu nggak mudah. Karena awalnya saya harus terlihat fine, happy, lovable, dan lain-lain. Terus tiba-tiba saya harus jadi pribadi yang sempat saya bilang, Mas, sebenarnya Sanjaya ini psikopat nggak sih? Soalnya dia terlihat seperti orang yang gimana ya, pada awalnya dia takut untuk membunuh, tapi lama-kelamaan dia enjoy, lama-lama dia cinta, dia haus akan darah, terlihat itu. Tadi bukan psikopat, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke yang tadi saya bilang itu bentuk wujud balas dendamnya dia, wujud bentuk cara dia untuk menuntut justice gitu ya. Jadi menurut saya itu cukup sulit sih untuk mengkulik karakter pada bagian tersebut. Iya betul, ada beberapa referensi yang yang tim Mas Anggi kasih gitu buat kita tonton, buat sekedar memberikan inspirasi. Tapi pada intinya sih mereka dari awal selalu bilang bahwa karakter Sanjaya ini seperti bagaimana yang kamu bawakan. Jadi kita sendiri sebagai aktor yang meng-create karakter tersebut. Jadi jangan terus menjiplak karakter yang lain gitu. Kita ciptakan, kita hadirkan karakter tersebut dengan cara kita sendiri. Yang pasti itu akan menjadi ciri khas sendiri kan pastinya. Jadi kayak mereka hanya memberikan referensi beberapa film mungkin untuk mood boardnya, kurang lebihnya akan seperti apa, selebihnya kita create sendiri. Ya mengulik karakter itu lebih dalam sih, dan kebetulan juga ada kaitannya nama istri saya dengan kakak saya sendiri. Jadi kebetulan nama istri saya itu di sini Mila, dan saya punya kakak namanya Mila. Menurut saya cara saya menarik emosi itu tidak terlalu sulit, mungkin karena kesamaan nama itu kali ya. Jadi saya membayangkan posisi kalau sampai yang jadi istri saya itu adalah kakak saya sendiri gitu. Kalau kemarin yang aku dengar, kalau jalan sih 5 hari, tapi yang Mas Anggi bilang ya, jadi I, Will, dan Survive itu total semua 16 hari. Itu juga yang pada saat awal aku terima, ini 5 hari syuting kayak begini, kayaknya nggak mungkin deh mau syuting di mana. Ya nggak mungkin, ini shotnya bakal banyak banget, bakal ribet yang ada di kepala kita. Tapi ya Mas Anggi luar biasa, terjadi juga.
itu juga. Apalagi Iya benar. itu saya juga nggak tahu ya, takut kalau salah ngomong nih. Cuman yang saya tahu bahwa pistol itu ternyata juga ada kode etiknya di saat kita lagi pegang itu nggak boleh diarahkan kemana dan lain-lain, pegangnya yang mana itu kan nggak mudah gitu loh. Sedangkan di sini kayak pistolnya kita arahkan ke kamera, deket samping kameramen dan lain-lain. Jadi kayak harus kita harus berhati-hati dan yang pasti itu tantangan lah pasti. Ya, dan Mas Andi itu deket banget sih sama pemain, itu yang bikin kita nggak canggung ya pada saat juga. Jadi lebih fun, sistem kerja samanya tuh nyaman. Terus fun banget juga, ngobrol. Ya, dia juga membebaskan kita mengeksplor karakter kita seperti apa. Jadi di situ ruang kita juga tidak dibatasi. Itu sih yang paling penting. Ya benar banget, sama sekali sebelumnya nggak pernah pegang senjata, nggak pernah kepikiran juga bakal berlatih menggunakan senjata, syuting pakai senjata, dan di sini ditantang untuk bisa ada pelatihan dulu sebelumnya, sempat latihan nembak. Itu juga menariknya. Terus di situ juga tadinya Sanjaya itu bukan gun user ya. Setelah itu dia jadi pro gun user. Jadi kayak tadinya dia against, terus tiba-tiba dia jadi pro. Di situ juga menurut gue menarik sih, karena gradasinya kelihatan banget perbedaannya gitu sih. Oke, teknologi yang kehidupannya perintah gitu. Tapi jadi emang bisa ditonton masing-masing karena semua cerita punya kehidupan masing-masing ya, punya jalan ceritanya masing-masing. Tapi langkah lebih baiknya kalau ditonton dari I, Will, dan Survive. Jadi kita dapat poinnya itu apa, karena benang merahnya itu sama.